Pemirsa, dalam prosesnya, nama-nama hakim yang dimutasi dan dipromosi dipilih berdasarkan pola mutasi dan promosi yang ada di Mahkamah Agung. Tim pertimbangan dalam proses mutasi dan promosi dipimpin langsung oleh Ketua MA Hatta Ali dan melibatkan seluruh ketua kamar yang disesuaikan dengan nama-nama hakim yang dipindah. Untuk membahasnya sudah ada rekan saya Dora Edward yang akan menjelaskannya untuk Anda. Dora, silahkan. Baik, terima kasih Tasya. Ketiga nama hakim yang menangani kasus perkara Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini mendapat promosi di sejumlah daerah. Meski awalnya dianggap wajar, namun promosi dan juga mutasi dari ketiga hakim tersebut sempat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Kami akan coba memaparkan kemudian siapa saja nama hakim yang mendapatkan promosi. Ini adalah hakim ketua dari hakim yang mengetuai Majelis Hakim di vonis Ahok. Ada nama Dwi Arso Budi Santriarto, di mana posisi lamanya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian ia dipromosikan sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Bali. Ada juga Abdul Roshid sebagai hakim anggota pada saat vonis Ahok, di mana posisi lamanya sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian dipromosikan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Dan terakhir ada nama Hakim Jupriyadi yang sebelumnya adalah Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan saat ini akan menempati posisi baru sebagai Kepala Pengadilan Negeri Bandung. Adapun alasan dan juga promosi yang diberikan kepada hakim-hakim ini atau mutasi hakim ini karena ada pertimbangan senioritas dan juga kekosongan jabatan, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kemudian proses promosi ini juga dilakukan cukup lama begitu, selama 3 bulan dan dilakukan secara serentak. Kemudian ada pertimbangan juga melihat visi dan juga misi serta pengawasan dari masing-masing hakim tersebut. Sementara pemirsa, ada pernyataan dari Kepala Biro Hukum dan juga Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansur. Ia menegaskan, ia mengatakan bahwa mutasi dan promosi ini reguler dan biasanya 1 tahun terjadi mutasi 1 sampai dengan 4 kali di masing-masing Ditjen Peradilan, dan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara Ahok karena secara keseluruhan ini ada 388 hakim di pengadilan negeri yang kemudian dimutasi dan juga dipromosi, dan prosesnya pun cukup panjang. Itu memakan waktu 3 hingga 4 bulan untuk pertimbangannya. Sementara dari anggota DPR RI, Nasir Jamil memberikan pernyataan bahwa ia melihat mutasi ini hal yang wajar gitu ya, hal yang biasa, dan ini sesuatu yang reguler yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi tidak ada kaitannya seolah-olah ketika mereka memberikan vonis 2 tahun terhadap Ahok atau memenjarakan Ahok, ini adalah sebuah reward ataupun sebuah hadiah bagi ketiga hakim yang kemudian mendapatkan promosi. Selanjutnya kita lihat ini ada dari juru bicara Komisi Yudisial Farid Waji. Ia memberikan pernyataan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa semua pihak ini patut mencurigai promosi ketiga hakim ini karena diskresi dipromosikannya ketiga hakim tersebut selang waktunya hanya 1 hari pasca sidang pembacaan putusan. Dan untuk menghindari polemik juga munculnya berbagai asumsi publik, ini Komisi Yudisial menyarankan agar Mahkamah Agung mau bersikap transparan dan juga terbuka dalam memberikan rekam jejak ketiga hakim tersebut, dan tujuannya ini agar opini publik perihal diskresi itu merupakan transaksional, ini tidak berbunculan kembali, dan promosi ketiga hakim tersebut memang sesuai dengan prosedur yang seharusnya dijalankan. Demikian Tasya, informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Dora Edward. Dan pemirsa, saat ini sudah tersambung bersama kami juru bicara Mahkamah Agung Suhadi. Selamat malam Pak Suhadi. Selamat malam. Iya, Pak Suhadi, saya akan beri kesempatan Bapak untuk menjelaskan. Memang sudah ada pernyataan dari MA yang menyatakan tidak ada hubungan antara mutasi ketiga hakim yang menangani kasus Ahok hanya berselang 1 hari setelah vonis Ahok. Tapi mungkin Anda bisa lebih menjelaskan lagi dan meyakinkan publik bahwa memang benar-benar tidak ada hubungannya, Pak Suhadi. Halo? Halo, ya. Iya, Pak Suhadi bisa mendengar suara saya? Ya. Iya. Ya, halo, ya.
Iya Pak, saya akan memberikan kesempatan Bapak untuk menjelaskan dengan lebih meyakinkan lagi kepada publik bahwa memang tidak ada hubungannya antara mutasi promosi jabatan ini dengan vonis yang sudah dibacakan hanya berselang 1 hari sebelum mutasi. Ya, jadi promosi dan mutasi itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan itu 1 bulan 2 bulan sebelumnya. Dapurnya adalah ada di Dirjen Peradilan Umum. Ya, jadi 388 hakim itu sudah diplot sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Hanya kebetulan saja bahwa ketiga hakim itu dia masuk di dalam kelompok yang harus dimutasi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Baik, Pak Suhadi, kalau bisa kita mengerti tahapannya seperti apa? Apakah nama-nama ini diajukan, kemudian ada yang disetujui dimutasi, kemudian ada yang tidak disetujui dimutasi, dan kapan sebenarnya nama itu kemudian diputuskan memang akan menerima promosi, supaya kita memang benar-benar yakin bukan menunggu vonis Ahok kemudian diberikan promosi itu? Iya, dapurnya itu promosi dan mutasi hakim itu ada di Dirjen masing-masing ya. Kalau peradilan umum ada Dirjen Peradilan Umum. Kalau mutasi hakim agama di Dirjen Peradilan Agama. Miltun ya, militer dan tata usaha negara di Dirjen Miltun. Itu sudah diplot sedemikian rupa sesuai dengan track record dan jangka waktu bahwa hakim-hakim itu sudah harus dipindahkan. Jadi 388 hakim yang dipromosikan itu sudah melalui TPM, pra-TPM terlebih dahulu. Dibicarakan di pra-TPM, sudah disetujui pra-TPM, kemudian dipinalisasi di TPM itu sendiri. Baik. Yang terdiri dari semua pimpinan Mahkamah Agung ditambah dengan dirjen yang bersangkutan. Dan nama-nama itu final pada saat kapan Pak, kalau boleh tahu tanggal persisnya? Ya, pada tanggal diumumkan TPM itu hari sebelum sebelum libur itu ya, hari Rabu berarti. Hari Rabu itu berarti seketika diumumkan Pak? Ya, diumumkan langsung itu. Memang sudah SOP-nya seperti itu. Rapat terakhirnya kapan Pak Suhadi? Ya hari Rabu itu, hari Rabu. Oh, jadi Rabu itu dirapatkan kemudian langsung diumumkan? Langsung diumumkan, SOP harus diumumkan di website Mahkamah Agung. Jadi semua hakim seluruh Indonesia tahu itu. Baik, kalau tadi Anda mengatakan 388 nama itu sudah digodok jauh hari, 1 bulan atau 2 bulan bahkan sebelum tanggal diumumkan. Apakah ada kemungkinan nama-nama baru yang masuk di menit-menit terakhir Pak Suhadi? Ya itu yang dibahas di dalam finalisasi itu, tapi biasanya nama-nama yang sudah diplotkan itulah yang dibicarakan di situ. Jadi memungkinkan ada nama baru? Ya. Pak Suhadi, memungkinkan ada nama baru di luar daftar nama yang masuk, kemudian misalkan ada nama baru yang diusulkan di menit terakhir di hari Rabu pagi? Ya, jarang nama-nama baru bisa dimasukkan. Kecuali misalnya sekarang ini pimpinan pengadilan, satu pengadilan itu ada yang meninggal dunia misalnya, harus segera diisi, kemudian itu bisa dimasukkan nama baru. Baik, jarang tapi bisa dilakukan. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan Pak Suhadi, ini kan ada kasus yang memang sangat menarik perhatian publik, sangat ekstraordinary, kasus vonis Ahok yang menyita perhatian bahkan seluruh Indonesia dan juga masyarakat dunia. Unsur kedekatan memutasi hakim yang baru saja memutus kasus sebesar ini, tidakkah ini menjadi pertimbangan MA? Saya jelaskan bahwa itu tidak ada hubungan sama sekali dengan putusan Ahok itu. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Saya sudah bicara dengan salah satu pimpinan bahwa tidak ada sama sekali. Itu murni dibicarakan bahwa apa yang dipromosikan yang datang dari Dirjen Peradilan Umum. Baik, Pak Suhadi ditahan dulu, saya mau ke studio, ke narasumber yang ada di studio. Saya ke Pak Joko dulu. Pak Joko, kalau melihat jawaban Pak Suhadi, apa komentar Anda?
Ya, saya sih sependapat apa yang dikatakan oleh Pak Suhadi, juru bicara Mahkamah Agung. Saya kepingin juga menambahkan apa yang disampaikan Mas Togi tadi ya. Artinya kalau memang vonis ini ada hubungannya dengan mutasi promosi, nyatanya kan tidak 5 orang itu semuanya dapat mutasi promosi. Ada 2 hakim yang tidak mendapatkan mutasi promosi. Artinya kalau memang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya tidak semuanya. Dan saya dengar juga putusan ini semuanya itu tidak ada dissenting opinion. Artinya kan mestinya kalau ini merupakan tadi Mas Togi istilahnya tanda kutip ya? Ada semacam hadiah gitulah. Iya. Artinya mestinya semuanya dapat mutasi dan promosi. Nyatanya kan tidak hanya 3 hakim. Jadi saya sebenarnya apa yang saya katakan sebelumnya tadi memang mekanismenya sudah jelas ada kan gitu aturannya, bahkan itu bisa berlaku 2-3 bulan sebelumnya. Jadi tadi kalau misalnya juru bicara Mahkamah Agung ada kemungkinan bisa itu kan mungkin ada hal-hal tertentu ya, ada hal tertentu yang bisa dipertimbangkan sehingga ada kemungkinan bisa hakim yang masuk mutasi promosi, artinya dalam keadaan yang apa ya begitu cepat bisa masuk, tetapi mungkin itu hal-hal tertentu ya tadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Suhadi tadi. Oke, baik Mas Togi, saya agak khawatir dengan celah itu jarang tetapi bisa masuk di saat-saat terakhir. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Sudah cukup puas belum dengan penjelasan MA bahwa tidak ada hubungannya? Selamat malam Pak Suhadi sebelumnya. Jadi sebenarnya begini, jadi sebenarnya memang dari penjelasan tadi kita ini publik dalam posisi ada information asymmetry lah, ada keberadaan informasi yang tidak asimetris. Kita tidak memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk dengan yakin bilang bahwa tidak ada kausalitas antara vonis dan kemudian promosi dan mutasi. Walaupun berdasarkan circumstantial evidence kita bisa lihat bahwa banyak yang mendukung, banyak pula yang tidak mendukung. Seperti misalnya tadi Pak Joko sudah sampaikan bahwa putusannya sepertinya musyawarah. Kenapa hanya dari 5 hanya 3 yang dipromosikan kalau memang ini ada hadiah atau upah, kalau memang ada hubungannya. Namun kemudian kita juga tidak bisa yakin bahwa ini bukan hadiah ataupun upah, begitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan nama-nama ini diajukan. Bagaimana kemudian prosesnya? Apakah hasil evaluasinya? Apakah mereka memang apakah ketiga hakim ini memang dianggap layak berdasarkan mekanisme yang sudah ada? Dan kemudian apakah memang tidak ada penambahan nama di saat terakhir seperti yang tadi Mbak Tasya sudah sebutkan dan dimungkinkan oleh Pak Suhadi tadi dibilang bahwa itu mungkin gitu. Jadi ini kan kita tidak punya nih informasi ini. Jadi sulit untuk kita bilang bahwa ini bukan hadiah. Sulit juga untuk kita bilang bahwa ini bukan hadiah ataupun upah gitu. Nah kemudian yang menjadi isu lagi adalah pada prakteknya hakim itu dalam memutuskan suatu perkara kan tidak serta-merta 1 atau 2 hari sebelum vonis. Tadi pengajuan nama dibilang bisa dilakukan 1 atau 2 bulan sebelumnya. Sekarang sekali lagi asimetri informasi. Bagaimana kita tidak tahu bahwa sudah ada putusan bahwa para kelima hakim ini sudah mempunyai suatu arah 1 atau 2 bulan sebelum 9 Mei 2017. Ketika dalam tahap pembuktian, mereka sudah memiliki semacam ancang-ancang lah. Nah, sekali lagi sulit karena kita tidak punya informasi. Kita tidak punya informasi sampai Pak Suhadi dan kemudian Emma mau memberikan informasi yang lebih lanjut sama-sama bisa kita telaah bersama. Sulit kita untuk dengan definitif bisa bilang bahwa ini hadiah ataupun upah atau ini bukan hadiah ataupun upah. Baik, nanti kita akan kasih kesempatan lagi ke Pak Suhadi untuk menjawab itu bagaimana meyakinkan bahwa ini bukan hadiah, tapi kita akan break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami.